Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita terbaru ya, yang lagi-lagi termasuk orang bodoh menurut saya ya. Dokter Alfian Tanjung ya. Jadi terkait dengan nama rumah sakit, insya Allah namanya Al Ihsan ya, mau diganti Welas Asih ya. Kan sama sekali nggak ada masalah menurut saya karena ya memang di Jawa Barat gubernurnya Kang Deddy Mulyadi ya. Terus Dokter Alfian Tanjung ini apa perannya gitu loh ya. Hanya menghasut umat aja ya. Ini menurut saya kan sebuah kebodohan. Ya mending kamu berbahas ini loh Dokter Alfian Tanjung ya. Nah sekarang ini kan di saat misalkan terkait dengan zakat infak sodakoh ya. Ini misalkan dimakmurkan ya. Diperjuangkan oleh ulama-ulama yang ada di republik ini ya. Nah, jadi kemiskinan tuh akan betul-betul terentaskan. Kini istilah kamu tuh belum apa ya belum berbuat untuk rakyat, kamu hanya ngomong doang omdo ya. Jadi sekarang itu memang sudah waktunya ya ulama umaro bersatu ya. Jadi yang selama ini ulama itu misalkan hanya di atas mimbar turba melihat rakyat miskin, melihat orang-orang miskin ya. Di sekitar kita itu banyak orang yang kelaparan ya, turun ya para ulama, para ustadz, para kiai. Ya saya mohon maaf ya, saya bukan sok-sokan merasa begini begitu enggak. Ya. Saya ini mantan pejabat dan saya pernah tinggal di kabupaten terburuk se-Indonesia. Ya. Jadi Kabupaten Malang ya. Jadi yang Malang itu harus diganti menurut saya namanya. Ya, maksudnya biar apa enggak biar enggak Malang terus. Ya, waktu itu saya pernah mengalami ya, kabupatennya nyungsep, bupati dua-duanya juga di Hotel Prodeo semua. Nah, ini jadi di Malang itu ada Kabupaten Malang, ada Kota Malang, ada Kota Batu. Waktu itu kabupaten bupatinya masuk penjara korupsi. Wali Kota Batu masuk penjara karena korupsi. Nah, Wali Kota Malang juga masuk penjara karena korupsi. Ya. Jadi di saat kami sekarang berada di Jawa Barat, ya, terus ada sosok KDM yang betul-betul mau berbenah, ya, kaitannya dengan efisiensi anggaran, ya, kaitannya dengan apa pembongkaran bangunan-bangunan liar, ya, terus apa mengembalikan kayak apa ya gunung-gunung, hutan-hutan, ya, dikembalikan karena itu habitat para binatang, habitat para binatang. Jadi kalau misalkan ada pejabat ya yang pingin tinggal sama binatang ya itu nggak usah membangun hotel ya, ya udah ya pergi aja ke hutan, ya kan? Nah, kayak Ebis Fantasi tadi kan itu kan eh, ranahnya eh, gampangnya binatang-binatang yang di sana ya. Nah sudah tahu itu ranahnya binatang dibangun dijadikan menjadi ranahnya manusia dibongkar sama KDM itulah ya. Begitu juga kayak bantaran sungai yaitu banyak bangunan-bangunan yang bersertifikat ya sudah jelas-jelas bantaran sungai itu adalah apa sepadan sungai yang itu menjadi apa ya menjadi lokasi-lokasi yang sudah punya ketentuan undang-undang yang mulai zaman nenek moyang sampai sekarang itu sudah ada ya.
Kenyataannya sama pemerintahan selama ini dibiarkan ya. Nah dari sinilah jadi sosok KDM ini ya perlu tahu ya para ulama ya, wis para kiai ya, wis kiai segede apapun, sehebat apapun ya. Di saat kamu menyoroti KDM dengan keputusan-keputusan yang sekiranya tidak mengundang masalah ya, ikuti aja ya. Jadi KDM itu kepingin mengembalikan jati diri bangsa ini loh ya. Bangsa ini bangsa yang sudah punya adab, punya martabat, punya harga diri, punya segalanya lah menurut saya. Ya, saya tidak mengatakan Indonesia itu menjadi bangsa yang sempurna, tapi bangsa yang hebat di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Itu aja. Ya. Jadi 350 dijajah penjajah waktu itu kan ingin menghilangkan peradaban ya yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Indonesia. Ya. Nah dari situlah ya KDM itu ingin mengembalikan lagi bahwa Indonesia ini jaya. Jadi para DPR ya, siapapun sudah. Ya. Jadi hentikan ya para pejabat, para ulama ya, pikiran-pikiran kotor. Para pejabat korup ya, berhentilah. Ulama juga tidak semua baik. Contoh yang dicontohkan sama KDM katanya dengan penghentian dana hibah untuk pesantren. Karena selama ini ya, jadi banyak pesantren yang sama sekali tidak ada kegiatan ya, asal dia punya hubungan dengan gubernur ya, dapat bantuan miliar-miliar. Nah, itu otomatis namanya pondok pesantren, otomatis di situ kiai ngomongnya, ulama ya. Terus mendapatkan dana hibah yang begitu besar. Dibedah sama KDM, nggak salah itu. Gitu loh. Ya saya tidak mengatakan bahwa kayak kiai, ya, kayak ustadz itu, saya tidak mengatakan bahwa itu jaminan menjadi orang-orang yang baik. Nah, kebanyakan baik, tapi ada juga yang nggak baik. Namanya juga manusia. Ya. Terus jangan di saat KDM misalkan menghentikan dana hibah untuk pondok pesantren, ya, karena ternyata dana hibah banyak dimanfaatkan oleh kiai-kiai sesat, ya. Waduh, ada siapa itu? Aceng apa itu? Aceng Fikri. Buat katanya Gubernur Kang Deddy tolol segala macam. Waduh, itu loh ya otak-otak udang seperti itu loh ya. Berhentilah. Ya. Kayak Ono Surono ini kayak kucing kebakaran kebakaran itu ekornya. Terus kayak bingung karepe dhewe jadi orang Jawa. Enggak tahu kalau orang Sunda itu bilang apa. Bingung banget karena apa? Enggak bisa korupsi. Udah clear aja ya. Enggak bisa korupsi ya. Jadi bingung dia itu. Yang biasanya dia waduh keluar masuk hotel, ya kan? Bukan keluar masuk panti jompo, ya. Bukan keluar masuk belusukan ke kampung-kampung, bukan. Keluar masuk hotel, rapat segala macam. Ya dijelaskan sama KDM. Rapat di hotel mewah itu tahu nggak sekali makan itu 1 juta satu porsi. Ya. Sedangkan rakyat miskin itu di Jawa Barat itu masih seperti ini. Kan nggak pantas. Orang Ono Surono itu terus kayaknya berbagai kebijakan KDM itu banyak yang dikritisi. Marilah Ono Surono turun sama saya, temui saya. Mari kita bicara orang miskin. Itu baru keren. Ya. Jangan terus maunya kamu tuh berkelimang harta, ya. Harta-harta korup, ya. Kalau mau menantang saya silahkan, tentang saya bahwa kamu seorang korup. Ya.
Saya berani ngomong begini, ya. Karena apa? Di era kamu menjadi DPR ya, itu coba ya, telisik gitu. Ya. Jadi kayak pondok-pondok pesantren yang mendapat apa itu dana hibah atau apa itu, nah, sampai miliaran. Kamu telisik gitu tugasnya DPR, gitu loh. Ya. Terus para kepala desa, ya, para kepala desa yang gampangnya uh, ada indikasi korup itu tugasnya DPR, ya. Terus DPR ngapain selama ini ya? Menurut saya pemerintahan sudah hampir hancur, ya, hampir ambruk. Ya. Ada sosok KDM yang berdiri tegak dengan beraninya, ya, memberantas masalah korupsi, ya, efisiensi anggaran. Ya. Kita lihat, ya, apa kinerja nyatanya itu kita lihat pembangunan sudah mulai berjalan. Masyarakat disenangkan dengan kebijakan KDM terkait dengan pemutihan pajak, ya. Terus dengan anak-anak nakal masuk barak militer, banyak yang dilakukan KDM itu, ya. Terus terkait dengan ya itu tadi di saat KDM itu menurut saya punya indera keenam, nah, punya keindera keenam. Jadi di saat misalkan KDM misalkan lagi kegiatan budaya, misalkan ada pentas budaya sama si Ohang, ya. Terus misalkan waktu ada upacara-upacara, maksudnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu resmi, ya, ceramah-ceramah, ya. Itu di saat Bapak Aing ini misalkan memanggil anak untuk naik ke pentas, ya, itu rata-rata itu tepat yang diajak naik, diminta naik itu anak yatim, ya, anak-anak yang bermasalah, ya, seperti itu. Nah ini kan gampangannya siapa yang bisa mengalahkan KDM ini, ya. Dia punya kepekaan, punya insting, ya, melihat raut wajah ibu-ibu dengan menggendong anaknya, itu anak itu bermasalah, ya, ibu itu bermasalah, tepat, pasti yang dipanggil itu orang-orang yang bermasalah, ya. Soalnya ya gampang sebenarnya, ya, apalagi dia punya kemampuan lebih, ya. Di saat misalkan ada acara nggak tahu pengajian, ya, atau misalkan acara-acara kesenian, ya, dilihat, ya, orang yang bajunya lusuh, ya, menggendong anaknya, di situ kelihatan nggak ada bapaknya. Nah itu di saat ibunya itu berpakaian lusuh, ya, dipanggil, ibu-ibu yang gendong anak-anak itu, ya, naik naik ke atas panggung. Betul, yang digendong adalah anak yatim, dapat 30 juta, 40 juta, 50 juta, ya. Hei ulama yang gagal paham, anggap aja ini doktor siapa ini, Alfian Tanjung, ini ulama yang seorang muslim yang gagal paham, ya. Di saat sampai ada istilah menghasut, kita perangi dengan argumentasi, bodoh ini, ya. Kalau saya, ya, saya ini orang nggak ngerti lah kata-kata, tapi saya pengamat. Kenapa sih KDM menggantikan apa nama rumah sakit itu, ya? Kita ingat zamannya Gubernur Basuki Sudirman, ya. Jadi nama-nama yang sok ke barat-baratan, ya, sok ke barat-baratan diganti Indonesia, ya. Begitu juga sekarang ini, nama-nama yang sok ke Arab-Araban diganti Indonesia. Apa salahnya? Gitu loh, ya.
Apa salahnya? Ya, mari istilahnya apa ya? Kita kita ini sama-sama menaikkan harga diri kita gitu loh ya. Ya. Dulu tuh zamannya Mbak Sofi Sudirman ya, yang nama Regent Park Hotel dirubah menjadi Taman Hotel. Ya, misalkan apa lagi dirubah nama-nama Indonesia gitu loh. Ya. Tujuannya apa? Ya memang bukan Mbak Sofi Sudirman dulu kan memang ya seorang TNI ya. Dia betul NKRI banget ya. Jadi nama-nama diganti, nama Indonesia. Nah, begitu juga sekarang kita bisa Jawa Barat. Kita bicara Jawa Barat. Ya, jadi di sini ya Kang Deddy itu ingin menunjukkan ya, ingin menjadi percontohan gubernur-gubernur yang lain. Ya, kalau bisa itu tunjukkan jati dirimu. Ya, jadi di Jawa Barat ini nama-nama mungkin nama hotel, nama rumah sakit atau gini ya, yang sok ke barat-baratan, nama wisata yang sok ke barat-baratan. Jadikan nama-nama diselesaikan dengan bahasa kita, bahasa Sunda, ya, bahasa Sunda atau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Oke lah kalau nama-nama masjid boleh, ya Masjid Al Ikhlas, misalkan apa Al Akbar, boleh ya. Jangan nama-nama yang seharusnya itu kita junjung tinggi ya. Ya misalkan menjadi nama masjid ya itu misalkan Al Ihsan menjadi apa nama-nama tidak apa-apa ya, nama atau menjadi nama pondok pesantren tidak apa-apa ya. Tapi kalau menjadi nama rumah sakit ya ini yang dikhawatirkan di saat saya bicara dari sisi negatifnya ya. Di saat misalkan ada orang yang gagal ya, merasa misalkan pelayanan masyarakat kurang benar, namanya juga manusia, terus marah-marah ya. Padahal di situ namanya Al Ihsan. Terus dihujat, wah apa ini rumah sakit Al Ihsan ini, gue ini gini gini. Nah itu yang dijaga ya. Akhirnya cepat viral sedunia ya. Nama-nama sok ke Arab-Araban ya justru membawa keburukan. Nah, itu kalau saya menyorotinya begitu. Jadi rumah sakit adalah misalkan rumah sakit Bang Waras ya. Itu aja welas asih ya. Jangan misalkan masjid ya Rohman Rohim. Itu kan sok ke Arab-Araban. Ya yang seperti yang disampaikan oleh tokoh ulama kita ya. Jadi kalau kita bicara masalah kita mau sekolah ke Arab ya, pulang itu jangan membawa tradisinya, pulang bawa ilmunya ya. Budayanya tetap kita cintai budaya kita. Gitu loh. Ya. Dokter ya Tanjung ini ya, seorang ulama yang bergelar doktor ya, datang ke Bandung ya. Mari berdebat dengan saya. Ya. Saya bukan merasa hebat ya. Tapi di saat mengusik KDM, ya, menurut saya KDM ini merupakan aset bangsa yang ingin memperbaiki Republik ini. Ya. Siapapun yang mengusik KDM ya datang ya. Kami datang dari Jawa. Saya pernah tinggal di kabupaten kota terburuk se-Indonesia karena 3 bupati wali kotanya itu masuk penjara semua karena dikorupsi. Saya sangat merindukan sosok KDM. Kami sekarang berada di Jawa Barat. Kami siap ya, menjadi bempernya KDM. Siapapun, Ono Surono datang ke sini nih. Ya, tak ajari bagaimana menjadi politikus yang baik. Kamu sekarang buruk. Ono Surono kamu sekarang buruk. Datang ke saya. Tak ajari bagaimana berpolitik yang baik. Ya. Oke, mungkin itu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.